Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, semoga dalam kesempatan ini kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini kita akan membabar salah satu pusaka tombak yang ada di dalam warangka second ini. Biasanya dinamakan dengan warangka second, yang ada di dalamnya adalah tombak pusaka sepuh dengan pamor meteorit full. Tombak ini adalah tombak dengan dapur yang termasuk langka, yaitu sigar jantung. Di bagian sorsoran membesar, kemudian bagian sorsoran membesar itu diikuti bagian ujung yang semakin mengecil. Jadi ini adalah ciri-ciri dari tombak dengan dapur sigar jantung. Pusaka ini termasuk dalam kategori pusaka tayuhan. Pusaka tayuhan yang pertama akan kita bahas merupakan sebuah sebutan bagi pusaka atau tosanaji yang lainnya, baik itu keris maupun tombak, yang dalam pembuatannya lebih mementingkan soal isoteri daripada keindahan garap. Pemilihan bahan besi, baja, dan pembuatan pola pamornya hingga pada masalah sandang sekalipun itu lebih mengarah kepada faktor isoteri. Artinya seorang empu yang membuat mementingkan faktor isoteri dari pusaka yang dibuat. Salah satunya bisa kita lihat dari pusaka ini yang bagian sorsoran memiliki simbol tertentu seperti kul buntet pada pamor atau rojo gundolonya. Di balik kesederhanaannya, pusaka semacam ini biasanya memiliki perbawa tersendiri, seperti kesan wingit, angker, memancarkan kesan magis, dan ada kalanya ngegirisi atau menakutkan. Walaupun segi keindahan tidak dinomorsatukan, jenis-jenis pusaka tayuhan tetaplah memiliki karisma tersendiri karena pembuatannya adalah seorang empu dengan persyaratan laku spiritual tertentu. Dan sebagai seorang yang dianggap pinunjul di masyarakat, tentu saja karya-karya yang dihadirkan akan mempunyai bobot spiritual tersendiri. Keris pusaka dengan keunggulan isoteri seperti ini sangat layak untuk dijadikan sebagai ageman pusaka. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, terkait dengan pusaka dengan dapur tombak sigar jantung ini, sigar jantung merupakan nama dapur tombak lurus, lebar, dan pipih. Bentuknya mirip dengan belahan jantung pisang. Tombak ini sederhana sekali, tanpa odo-odo dan tanpa bungkul. Diduga tombak ini secara praktis dibuat bukan untuk senjata fungsional, melainkan sebagai benda pusaka yang diharapkan tuah isoterinya. Selain menjadi nama dapur tombak,
Sigar jantung juga merupakan nama dapur keris lurus yang sangat langka. Biasanya jika keris, maka ukuran bilahnya pendek, lebar dan lurus. Bagian tengah bilahnya berbentuk seperti jantung pisang. Gandeknya tipis, pijetannya sempit dan biasanya memakai gonjok iras. Itu jika keris sigar jantung. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, terkait dengan filosofi tombak sigar jantung ini, dinamakan sigar jantung karena bentuknya memang seperti jantung pisang yang dibelah tepat di tengahnya menjadi dua. Jantung pisang merupakan bunga pisang yang akan bertukar menjadi buah pisang apabila masak. Dari jantung inilah muncul setiap tahap sisir buah pisang. Sebelum buah pisang muda muncul, terlebih dahulu dibungkus dengan semacam kulit yang berwarna merah. Dan nantinya kulit tersebut akan membuka dan memperlihatkan bakal buah pisang yang masih kecil dan berwarna hijau. Dan ujung dari tandan buah pisang yang tidak akan menjadi buah pisang lagi, inilah yang banyak diambil dan dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai bahan masakan. Mengapa kemudian jantung pisang sampai mengilhami para empu zaman dahulu untuk kemudian melekatkan simbol-simbol alam itu di dalam berbagai karya mereka, di antaranya baik itu pada keris maupun pada tombak, bahwa sesungguhnya jantung pisang boleh dikatakan simbol kehidupan. Bunga pisang adalah lambang dari jantung. Ibarat tubuh, iman adalah jantungnya. Ketika jantung tidak berfungsi lagi, maka tubuh pun akan mati. Seperti halnya ketika iman tidak ada lagi di dalam hati manusia, maka apalah gunanya kehidupan ini. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, bahwa sesungguhnya makna filosofi dari tombak dengan dapur sigar jantung ini sangat dalam sekali. Memang tentang makna sebuah pusaka Tosan Aji sudah tidak asing lagi bagi kita. Sebuah karya para leluhur yang dibuat dengan jiwa yang penuh dengan filosofis, juga makna yang sangat dalam selalu melekat di dalam pusaka. Demikian pula dengan tombak sigar jantung atau bunga jantung pisang yang memiliki makna yang luar biasa tentang kerendahan hati, kebersihan budi, dedikasi, keikhlasan, dan juga fase di mana seorang akan meraih kejayaan. Bunga jantung memang berwarna merah pada kulit yang menunjukkan bahwa sifat manusia yang baru keluar dan baru memiliki ilmu pengetahuan akan merasa apabila dirinya lebih dibandingkan orang lain. Hal ini terlihat pada isi jantung tersebut yang isinya sangat begitu kecil dan masih penuh dengan getah dan teksturnya yang cukup alot. Apabila terkelupas, kulitnya yang dari merah lalu memiliki isi kulit di dalamnya yang berwarna putih, berarti terbukanya seluruh hijab-hijab pada diri manusia yang awal bersifat angkara. Ketika perlahan terbukanya seluruh hijabnya, yang akan terlihat diri yang penuh dengan kerendahan hati, kemuliaan hati, dekatnya diri pada Sang Kuasa. Inilah isi yang ada dalam jantung pisang yang semakin ke dalam semakin berwarna putih. Sahabat-sahabat kajian budaya, lalu
ketika bunga jantung telah terbuka satu persatu. Disitulah mewujud benih buah pisang yang masih berwarna hijau yang belum muncul isi buah tersebut, ibarat orang yang sedang menjalani kehidupan dalam masa masih muda. Waktu itulah mereka akan mengalami pertumbuhan, jatuh bangun, merasakan getah. Sepatnya dunia yang diwujudkan dengan buah pisang yang masih muda, masih penuh dengan getah dan belum dapat dipanen karena masih istilahnya sepet atau karena muda tersebut. Akan tetapi ketika telah tiba waktunya untuk dipanen, pisang yang semula hijau akan berganti menjadi warna kuning dan terasa manis. Seperti itulah ketika seluruh usaha dalam menjalani kehidupan, bertarung dengan waktu, merasakan berbagai ujian, getah kehidupan, sepat dan kerasnya kehidupan. Akan tetapi semua itu adalah sebagai bekal hingga tak terasa dirinya telah memetik kejayaannya yang terwujud oleh kuningnya kulit pisang. Lalu saat itulah waktu di mana manusia harus duduk memberikan nasihat dengan kebijaksanaannya kepada sekitarnya yang terwujud oleh manisnya buah pisang dan menyebarkan benih-benih kebajikan ke segala penjuru yang terwujudkan dari isi buah pisang tersebut. Ini adalah makna filosofi yang sangat dalam dari makna sigar jantung, yaitu jantungnya buah pisang yang disigar, yang ternyata di dalamnya dapat dipetik makna-makna filosofi yang begitu dalam sebagai sebuah pelajaran hidup bagi kita, bagaimana kemudian kita meniru ajaran-ajaran filosofi yang ada pada buah atau jantung pisang yang kita belah, kita sigar, kemudian ajaran-ajaran yang ada di dalamnya memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat kajian budaya, jika kita lihat bagian sorsoran dari pusaka ini ada semacam gambar. Itu adalah gambar semacam makhluk yang biasanya disebut dengan Pamorojo Gundolo. Kemudian bagian sisi berikutnya membundar, pamornya tergambar bagaikan kul buntet. Yang di dalam itu semua ada makna yang begitu dalam, di mana ini adalah makna semoga kita selalu terjaga, dan itulah keindahan dari pusaka ini.